Game ini kelihatannya cuma hiburan, tapi di baliknya, ada uang triliunan, drama developer, dan player yang hidupnya berubah total. Tahun 2025 bisa dibilang jadi salah satu tahun paling gila dalam sejarah industri game. Ini bukan cuma soal grafik makin realistis atau gameplay makin kompleks, tapi juga soal bagaimana game sekarang bisa mengalahkan film, musik, bahkan olahraga dalam urusan pendapatan dan pengaruh ke kehidupan manusia. Di video ini, kita nggak cuma bakal ngebahas game apa saja yang paling laris di 2025, tapi juga cerita di balik kesuksesan mereka. Mulai dari ide gila yang awalnya diremehkan, sampai fakta tersembunyi yang jarang dibahas di luar komunitas gamer hardcore. Jadi, siap-siap karena kita akan bongkar semuanya sekarang juga. Kita mulai dari bagian pertama, game-game yang berhasil menguasai dompet para player. Di urutan pertama, siapa lagi kalau bukan Mobile Legends, yang sampai sekarang masih merajai. Walaupun sudah berumur, Mobile Legends di tahun 2025 justru masih jadi mesin uang yang gak ada matinya, terutama di kawasan Asia Tenggara. Kenapa bisa begitu? Karena Munton paham satu hal penting, player itu bukan cuma main game, tapi mereka lagi cari identitas. Skin di Mobile Legends bukan sekadar kosmetik, tapi udah jadi simbol status sosial di dalam game. Banyak banget player yang rela top up bukan karena butuh item tertentu, tapi karena mereka nggak mau ketinggalan tren atau gengsi sama teman-temannya. Ini fenomena yang menarik banget. Fakta menariknya, sebagian besar pendapatan Mobile Legends itu justru datang dari player kasual, bukan dari pro player atau streamer besar. Mereka adalah orang-orang yang mungkin main beberapa match sehari setelah pulang kerja atau sekolah, tapi rela mengeluarkan uang untuk skin hero favorit mereka. Ini yang bikin model bisnis mereka nyaris mustahil ditiru oleh game lain, karena mereka berhasil membangun kultur di mana pengeluaran dalam game itu dianggap sebagai bagian dari gaya hidup. Munton benar-benar berhasil menciptakan ekosistem sosial yang kuat di dalam gamenya, di mana squad, teman, dan skin menjadi bagian tak terpisahkan dari pengalaman bermain. Jadi, meskipun banyak game baru bermunculan dengan grafik yang lebih canggih, Mobile Legends tetap kokoh di puncaknya karena mereka menjual lebih dari sekadar game, mereka menjual status dan komunitas. Selanjutnya, kita beralih ke Genshin Impact dan generasi baru RPG. Di tahun 2025, Genshin Impact bukan lagi sekadar game, tapi sudah berevolusi menjadi sebuah ekosistem cerita yang super luas. Lore atau latar ceritanya itu sudah sedalam novel fantasi kelas dunia. Yang bikin game ini tetap laris gila-gilaan bukan cuma gameplaynya yang adiktif, tapi ada faktor psikologis yang kuat, yaitu rasa takut ketinggalan karakter favorit. Sistem gacha yang mereka pakai secara psikologis bikin player merasa, kalau nggak dapat karakter ini sekarang, mungkin nggak akan pernah dapat lagi. Perasaan urgensi inilah yang mendorong banyak player untuk terus mencoba peruntungan mereka, dan tentunya, mengeluarkan uang. Ini adalah strategi yang sangat cerdas dari HoYoverse. Di balik visual anime yang manis dan memanjakan mata, ada tim penulis cerita yang bekerja seperti studio film profesional. Mereka merancang narasi, pengembangan karakter, dan plot twist yang bikin player merasa terikat secara emosional dengan dunia Teyvat. Inilah alasan kenapa banyak player yang bertahan selama bertahun-tahun. Mereka nggak cuma main, tapi mereka mengikuti sebuah saga epik yang terus berkembang. Setiap update region baru itu rasanya seperti nonton season baru dari serial TV favorit. Jadi, kesuksesan Genshin Impact itu adalah kombinasi sempurna antara gameplay yang solid, seni yang indah, dan yang terpenting, penceritaan yang mampu mengikat hati para pemainnya. Kalau kamu suka cerita di balik game kayak gini, jangan lupa tekan like dan subscribe, karena masih banyak fakta game lain yang jarang banget dibahas di channel lain. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Game yang terlihat sederhana, tapi sebenarnya mematikan. Di posisi ketiga, kita punya Roblox. Di tahun 2025, Roblox sudah bukan game biasa, tapi sudah menjadi sebuah platform kehidupan digital. Ini adalah tempat di mana anak sekolah bisa belajar jadi developer game, dan para developer independen bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar dari gaji orang kantoran pada umumnya. Yang bikin Roblox begitu laris sebenarnya bukan gamenya itu sendiri, tapi kebebasan yang ditawarkannya. Di sini, player bukan cuma konsumen pasif, mereka juga adalah pencipta dunia. Mereka bisa membuat game mereka sendiri, item mereka sendiri, dan bahkan menjualnya ke player lain. Fakta yang jarang dibahas soal Roblox adalah,
Sebagian besar game paling populer di platform ini dibuat oleh tim yang sangat kecil. Bahkan ada yang cuma dikerjakan oleh 2 atau 3 orang. Tapi, game sederhana buatan mereka itu bisa menghasilkan miliaran rupiah per tahun. Ini membuktikan bahwa di era sekarang, ide kreatif dan eksekusi yang baik jauh lebih penting daripada modal besar atau tim raksasa. Roblox telah menciptakan sebuah metaverse yang demokratis, di mana siapa saja punya kesempatan untuk sukses. Ini bukan lagi cuma tempat main game, tapi sudah menjadi inkubator bagi talenta-talenta kreatif masa depan di industri digital. Roblox berhasil mengubah cara kita memandang apa itu sebuah game. Banyak orang mikir GTA itu game lama, tapi percaya nggak, di tahun 2025, GTA Online masih menghasilkan uang dalam jumlah yang absurd. Rahasia Rockstar sederhana tapi brutal, mereka nggak memaksa pemain pindah ke game baru. Tapi mereka bikin pemain betah tinggal di satu dunia. Update kecil tapi rutin, event musiman, dan kebebasan untuk menciptakan kekacauan tanpa batas, membuat GTA jadi semacam dunia pelarian dari kehidupan nyata. Ini bukan lagi sekadar game, tapi sebuah platform sosial tempat jutaan orang nongkrong setiap hari. Fenomena ini membuktikan bahwa umur sebuah game enggak ditentukan oleh tanggal rilisnya, tapi oleh seberapa kuat dunia yang ditawarkannya. Tahun 2025 juga penuh dengan kejutan, di mana beberapa game indie justru berhasil mengalahkan game-game AAA dalam hal pendapatan. Alasannya sederhana banget, cerita yang terasa dekat, emosi yang kena, dan pengalaman bermain yang terasa manusiawi. Beberapa game ini bahkan dibuat karena rasa frustrasi developernya terhadap industri besar yang hanya mengejar keuntungan. Dan justru itulah yang membuat pemain merasa, game ini dibuat buat gue, bukan buat investor. Game-game ini nggak menjual grafik fotorealistis atau gameplay super kompleks. Tapi mereka menjual perasaan. Mereka menawarkan pelukan hangat di saat kita lelah, atau petualangan seru yang mengingatkan kita pada masa kecil. Kalau kamu pernah main salah satu game yang kita bahas, coba deh tulis di kolom komentar. Cerita kamu bisa jadi inspirasi untuk bahan video kita berikutnya. Jadi, kenapa sih game-game ini bisa begitu laris? Jawabannya bukan cuma soal grafik yang keren, bukan juga soal skill pemain yang dewa, tapi satu kata, emosi. Game-game yang paling laku di tahun 2025 adalah game yang berhasil melakukan 3 hal. Pertama, mereka membuat pemain merasa dihargai. Setiap pencapaian, sekecil apapun, terasa berarti. Kedua, mereka menciptakan komunitas yang solid, tempat di mana pemain bisa menemukan teman, rival, atau bahkan keluarga. Ketiga, dan ini yang paling penting, mereka membuat pemain merasa punya rumah. Sebuah tempat di dunia virtual di mana mereka bisa menjadi diri sendiri, diterima apa adanya, dan merasa hidupnya berarti. Inilah alasan kenapa banyak orang rela menghabiskan begitu banyak waktu, uang, dan energi di dunia virtual. Karena di sana, mereka menemukan sesuatu yang mungkin hilang di dunia nyata. Pada akhirnya, industri game sekarang bukan lagi soal menang atau kalah, bukan lagi soal siapa yang paling jago. Ini adalah tentang cerita, pengalaman, dan koneksi antar manusia. Game-game paling laris di tahun 2025 membuktikan satu hal yang sangat penting, yang akan bertahan bukanlah yang paling canggih teknologinya, tapi yang paling mengerti pemainnya. Mereka yang bisa menyentuh hati, membangun komunitas, dan memberikan makna, itulah yang akan menjadi pemenang sejati. Kalau kamu suka video dengan sudut pandang cerita dan fakta tersembunyi seperti ini, jangan lupa untuk like, bagikan ke teman mabar kamu, dan subscribe untuk cerita game lainnya yang lebih dalam dan beda dari yang lain. Karena di balik setiap game, selalu ada cerita yang jauh lebih besar dari sekadar apa yang kita lihat di layar. Terima kasih sudah menonton.